Shalom. Shalom. Gereja Masih Injili Indonesia Gemindo, Jemaat Nazaret, tata cara ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kamis tanggal 21 Mei 2020, ibadah online. Penjelasan penggantian kain mimbar dan stola. Kenaikan Tuhan Yesus, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, atau disebut juga perarakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dengan merayakan hari kenaikan Tuhan, maka di dalam iman kita mengakui bahwa Dialah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sebagaimana biasanya, setiap ada pergantian kain mimbar dan stola, baik warna ataupun logo, akan diberi pengantar agar kita sekalian memahami dan mengerti akan perubahan tersebut. Hari ini, warna dasar masih tetap putih seperti pada hari Paskah yang lalu. Tapi logo pada hari ini yaitu salib dan mahkota kemuliaan yang memberi arti bahwa melalui penderitaan dan kematian Kristus, maka mahkota duri yang diletakkan di kepalanya kini diganti dengan mahkota kemuliaan. Setiap orang yang percaya kepadanya dan sampai mati dan memperoleh mahkota kehidupan kekal itu, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan beribadah. 40 hari setelah kebangkitan adalah waktu kita bagi Yesus untuk kembali kepada Bapa di sorga. Disaksikan oleh para murid, Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan awan mulai menutupinya dari pandangan para murid. Hari ini juga kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah. Dengan memandang Dia yang terangkat ke sorga, kita pun meyakini bahwa Dia akan datang kembali ke dunia dengan cara sama seperti Dia naik ke sorga. Mari kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan yang hidup dan menanggung akan namanya dan dengan nyanyian Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan 4, agungkan kuasa namanya. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua dan melimpah atasmu juga. Kidung Jemaat 224 ayat 1 dan 5, masyurkan Rajamu.
pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku kegagalan, kesalahan, dan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus yang telah naik ke surga, kembali ke tahta Maha Kudus, Engkau Tuhan dan Raja semesta. Ampunilah kami karena sering mengabaikan panggilan-Mu dan datang sujud dan menyembah-Mu. Kami juga lalai menyerahkan diri dan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami kembali pada hidup dan perbuatan lama kami yang sia-sia, serta tidak berani bersaksi tentang nama-Mu. Ya Tuhan, kuasai dan bimbing kami untuk selalu sujud dan menyembah-Mu, sebab kuasa dunia makin menyerat kami untuk meninggalkan tanggung jawab dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tidak ada sukacita dalam pelayanan dan kesaksian kami karena persekutuan kami yang kami lakukan di rumah-Mu yang kudus bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk kepentingan kami. Ampuni kami umat-Mu, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita lakukan PKJ nomor 46 ayatnya yang pertama dari Kungkungan Duka Kelam. Berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita lakukan NKB nomor 17 ayatnya yang pertama. Agunglah kasih Allahku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengangkat syukur terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sudah bangkit dan naik ke sorga. Dan saat ini kami ada dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu, memahami peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Perikop Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia buktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayatnya yang ke-6, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka datang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sampai di sana pemberitaan firman Tuhan. Kiranya mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari diberkati selalu. Haleluya.
Shalom. Saudara-saudara masih semangat di rumah kita masing-masing? 2 hari yang lalu, anak saya yang paling kecil bertanya pada saya, "Mama, nomor cantik itu apa sih? Nomornya didandanin ya, biar cantik." Itu pertanyaan si Clay. Lalu saya jelaskan, nomor cantik itu bukan nomornya didandanin biar cantik, tapi nomor cantik itu adalah nomor telepon yang mudah atau nomor telepon yang gampang diingat orang. Misalnya 0812 000 atau 0812 111 dan lain sebagainya. Saudara-saudara, bicara angka tidak penting. Bicara angka tidak cuma penting untuk penggemar lotre atau untuk para akuntan atau ahli statistik. Tapi bicara angka atau angka itu kadang-kadang mempunyai makna yang melebihi fungsi aslinya. Fungsi asli angka itu apa? Untuk menunjukkan jumlah. Tapi bagi banyak orang ada fungsi yang lain untuk angka tersebut. Dan karena itu masih ada dari kita yang bicara tentang angka sial dan angka mujur. Saudara-saudara, kira-kira angka sial berapa menurut saudara-saudara? 13. Orang Indonesia, atau mungkin tidak seluruh Indonesia, tapi ada banyak orang Indonesia yang memahami bahwa angka sial itu angka 13. Nah, kalau angka sial angka 13, saya mau tanya, angka mujurnya angka berapa? 7. Angka 7. Ada yang sepakat dengan Penatua Stevi angka 7? Oh, ada yang 8, ada yang 9. Saya tidak tahu, masing-masing mengajukan angkanya, angka mujurnya itu dengan penjelasan atau mereka mengajukan angka mujur itu berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Karena ada angka sial dan angka mujur, ada banyak perumahan-perumahan yang nomor 13-nya tidak ada. Cari keliling dari nomor 12, kemudian di sampingnya jadi nomor 14. Oh, ternyata nggak ada nomor 13. Atau ada gedung-gedung bertingkat yang kalau saudara mau naik liftnya itu tidak ada lantai 13. Karena anggapan bahwa angka 13 itu adalah angka sial, padahal tidak pasti seperti itu. Tidak juga orang yang tinggal di rumah nomor 13 itu akan sial terus. Bisa saja justru sebaliknya. Dia tinggal di nomor 13, kemudian dia justru mengalami keuntungan dan kemujuran dalam kehidupannya. Saudara-saudara masih ingat masa kampanye? Di masa kampanye ini masing-masing kita punya angka andalan berdasarkan orang yang kita dukung. Jemaat Nazaret, saya tidak tahu angka andalannya pada saat kampanye angka berapa. Dan ketika mau difoto, diambil gambar, maka angka itulah yang kemudian tampil melalui jari tangan kita. Misalnya 4. Saya pernah mendukung orang nomor 4 pada saat kampanye lalu. Dalam budaya-budaya dari tiap-tiap bangsa selalu ada angka tertentu yang dipercaya punya makna simbolis dibandingkan angka yang lain. Misalnya di Indonesia angka 5. Kenapa? Karena angka 5 untuk Pancasila. Di Amerika, di Inggris, di Belanda, dan di sebagian negara besar atau terkenal maju ada angka keberuntungan. Itu di Inggris, Amerika, Belanda, angka keberuntungan mereka adalah angka 7. Kalau di Italia itu angka 3.
Kalau di Jepang dan di Korea angka keberuntungannya adalah 8, sedangkan angka 4 dipandang oleh masyarakat Jepang dan Korea sebagai angka sial atau angka kematian. Bagi masyarakat Israel kuno ada angka 40. Ishak kawin usia 40 tahun. Musa hidup di istana Firaun 40 tahun, dan 40 tahun juga dia, Musa, bersama bangsa Israel mengembara di padang gurun. Itu perjanjian lama. Ke perjanjian baru, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum aktivitas pelayanannya dijalankan. Dan dalam bacaan kita saat ini juga ada angka 40, yaitu 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus kemudian naik ke sorga. 40 hari ini adalah hari-hari penting, di mana di masa 40 hari ini Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Ia menampakkan diri kepada murid-murid, dan penampakan diri Tuhan Yesus itu di masa 40 hari itu membawa perubahan yang sangat radikal dalam hidup para murid dan juga dunia pada saat itu. Penampakan diri selama 40 hari membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup, dia tidak mati, dan juga sekaligus membantah hoaks yang beredar pada saat itu bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri dan dia tidak bangkit. Penampakan diri selama 40 hari bagi para murid-murid kemudian merubah kehidupan para murid. Di bacaan-bacaan yang lalu kita melihat atau kita bersama-sama mendengarkan bahwa dalam penampakan diri kepada Maria Magdalena dan murid-murid yang dalam keadaan takut, kemudian mereka menjadi berani. Kemudian bagi Thomas si peragu, penampakan diri Tuhan Yesus kepada Thomas justru membuat kehidupan Thomas, hidup dan pribadi Thomas menjadi kehidupan yang penuh kepastian. Bagi Petrus yang tadinya adalah murid yang menyangkal Tuhan Yesus, melalui penampakan diri Tuhan Yesus, Petrus kemudian mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dia melakukan tugas sebagai seorang murid, menjadi saksi Kristus dalam kehidupannya. Penampakan diri selama 40 hari sepertinya menjadi sebuah momen yang spesial, di mana Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet pada para murid, agar para muridlah yang harus meneruskan pekabaran Injil di dunia ini setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dalam masa 40 hari Tuhan Yesus benar-benar mempersiapkan murid-muridnya, dan pada akhirnya sebelum dia naik ke sorga, dia kemudian memberikan tugas kepada para murid. Kamu harus menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Murid-murid juga sama, telah kembali kepada Bapa, telah pergi kepada Bapa. Bagaimana dengan tongkat estafet itu? Bagaimana dengan tongkat estafet yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat kebangkitan, pada saat kenaikannya kepada para murid? Murid-murid pun telah kembali. Siapa yang harus jadi saksi setelah para murid tersebut? Siapa yang harus jadi saksi setelah murid-murid pun kembali kepada Bapa di sorga? Tentu saja saudara-saudara dan saya. Tapi menjadi saksi Kristus tidak gampang. Menjadi saksi Kristus tidak semudah membalikkan telapak tangan, gampang banget. Menjadi saksi Kristus tidak sekedar berkata bahwa hari ini saya diberkati. Menjadi saksi Kristus tidak sekedar mengumumkan haleluya saya banyak berkat, karena tiba-tiba ada uang turun dari langit untuk saya.
Menjadi saksi Kristus tidak sekedar bicara dan ngomong, tapi lebih daripada itu. Pernah ada kebakaran di sebuah tempat, kemudian ada seseorang yang selamat. Hanya dia yang selamat. Kemudian dia bersaksi. Dia bersaksi, kesaksiannya begini, puji Tuhan, karena dalam kebakaran di kompleks saya, semua orang mati dan cuma saya yang selamat. Sekeliling saya semuanya mati dan hanya saya yang dikasihi Tuhan karena saya selamat. Bukan main. Mempersempit kasih Tuhan yang sangat besar dan lebar itu hanya bagi dirinya sendiri. Bersaksi lebih dari itu. Bersaksi lebih dari berkata-kata, berucap. Saksi yang dimaksudkan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul ini, saudara-saudara, penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas, adalah membawa orang lain kepada Kristus, membawa setiap orang memperkenalkan Kristus kepada orang lain, dan bukan hanya membawa orang pada Kristus, tapi juga semua ciptaan termasuk alam sekitar. Banyak orang kalau bicara saksi selalu hanya berhubungan dengan manusia, sedangkan alam dan ciptaan lainnya dilupakan. Ironis. Kita bicara bahwa kita menjadi saksi Kristus, kita bicara bahwa kita adalah saksi Kristus, tapi hidup kita masih merusak alam sekitar kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang masih merusak alam, membuang sampah sembarangan, pakai styrofoam, pakai plastik dan lain sebagainya. Saya berharap kita akan mengurangi sampah plastik di jemaat Nazaret. Menjadi saksi Kristus itu berarti bahwa kita membawa seseorang kepada Kristus, memperkenalkan seseorang kepada Kristus, sekaligus mengasihi alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah adalah saksi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi saksi Kristus. Tapi saksi Kristus dalam konsep yang benar. Saksi Kristus dalam konsep yang benar, bukan saksi Kristus menurut pandangan dan pemahaman kita. Amin. Kita menyambut akan pemberitaan firman Tuhan dengan melakukan PKJ nomor 255, Firman-Mu kupegang selalu. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya mari kita dengarkan ajakan yang terambil dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita menyanyi dari NKB nomor 208 ayat 1, tabur waktu pagi. Selain pundi-pundi yang telah dikumpulkan, kami majelis bertugas menerima 1 buah amplop persembahan syukur melalui via transfer bank BNI dari Bapak Jolis Sungkudon sebesar Rp500.000. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan. Mari kita doakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Engkau masih memelihara kami, menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Bapa dalam kerajaan surga, tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati akan setiap persembahan yang sudah kami berikan ini, agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di jemaat kami, khususnya di jemaat Nazaret. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa syukur kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita dengarkan solo dari Saudari Gita Malalantang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan kekasih-kekasih kita yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Ibu Neni Skipio Turang dalam perawatan di Tomohon, Bapak Hermanto Wijaya dalam perawatan di rumah, anak Silo Situmeang dalam perawatan di rumah sakit di Bekasi, dan Bapak Yopi Lumopa dalam perawatan di rumah. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, Bapa di dalam sorga, melihat bahwa Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Kasih setiamu yang selalu kami nikmati dan rasakan hari lepas hari. Di pagi ini kami tertunduk, namun hati kami bersuka cita karena 40 hari kami telah melewati masa kebangkitan Kristus, dan di hari ini kami bersama-sama mensyukuri kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, meninggalkan dunia dan murid-murid untuk duduk di tahta Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk peristiwa kenaikan, menjadi bukti bahwa Engkau hidup dan Engkau diam di tahta Bapa di sorga. Tapi tidak meninggalkan kami sendiri, karena kemudian Engkau mencurahkan Roh Kudus untuk menaungi dan melindungi kehidupan kami. Meninggalkan dan berpisah dengan para murid dengan satu tugas, agar para murid menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada sepanjang hidup mereka. Itu sudah dilakukan oleh para murid, dan tugas sebagai saksi pun diberikan kepada kami, gereja Tuhan zaman ini di dunia ini, menjadi saksi Kristus dalam hidup kami, bukan hanya dalam perkataan tapi juga di dalam perbuatan. Menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami, bukan hanya memperkenalkan setiap makhluk hidup pada kasih Tuhan, tapi juga mengasihi alam semesta, mengasihi makhluk yang lain yang ada di dunia ini, mengasihi dunia ini, mengasihi alam semesta, sehingga kami semua dapat hidup tentram di alam yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, sebagai gereja, biarlah kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, termasuk di masa pandemi ini. Biarlah kami tetap menjadi saksi Kristus, menyatakan pada dunia bahwa Kristus baik, menyatakan pada dunia, pada semua orang kebaikan Kristus, menyatakan pada semua yang ada di alam ini tentang kebaikan Kristus, sehingga yang belum mengenal Kristus dapat menerima Kristus di dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu Engkau curahkan kepada kami dalam menjalankan tugas kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, dalam persekutuan yang indah di hari kenaikan ini, kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Nazaret. Mari Bapa, berkati kami semua sebagai majelis jemaat. Biarlah kami dapat melakukan tugas pelayanan kami dengan baik. Anugerahkan kepada kami satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu roh, agar kami dapat melayani dalam kesatuan. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau juga yang akan memakai kami dan mendampingi, memampukan kami untuk melakukan tugas pelayanan ini, sehingga melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Dalam rencana kami akan melaksanakan rapat kerja, Tuhan tolong kami semua agar rapat kerja boleh kami lakukan walaupun kami berada di masa karantina karena pandemi ini.
Kami sebagai majelis jemaat dimampukan untuk mengolah dengan baik setiap pelayanan kami di masa pandemi ini. Bahkan kami juga dapat merancang rapat kerja di tengah-tengah masa pandemi ini tanpa melupakan dan mengabaikan aturan-aturan yang dibuat dalam masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pengurus kategorial. Berkati mereka Bapa, mulai dari kategorial usia indah, kategorial Bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak dan remaja. Semua pengurus yang telah berupaya melayani di kategorial ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh jemaat. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang sudah kami bacakan atau yang tidak sempat dibacakan. Tuhan, Engkau berkati jamaah, pulihkan, sembuhkan Bapa. Kami percaya kepulihan, kesembuhan Tuhan anugerahkan bagi kekasih-kekasih kami yang sakit. Obat-obat apapun yang mereka konsumsi, makanan, minuman, Engkau berkuasa Bapa, agar melalui semuanya itu ada kepulihan, ada kesembuhan. Dan kami berdoa, biarlah tangan kasih-Mu yang akan menjamah mereka, tangan kasih-Mu yang akan menyertai mereka, agar mereka boleh pulih sembuh di dalam Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk janda, duda, anak-anak yatim piatu yang lanjut usia. Mereka semua yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati persekutuan AMI Bitung, APB Bitung, Toraja Palopo, IAMN Cilacap. Mari ya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka dalam persekutuan mereka. Di mana saja mereka berada saat ini Tuhan, entah mereka ada di darat, di laut, di mana saja, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati mereka. Majelis Sinode Gemindo, dalam semua pelayanan ke depan kami serahkan ke dalam tangan. Mari Bapa, Engkau berkati Majelis Sinode dalam semua pelayanan-pelayanan mereka di Gereja Masehi Injil Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat kami, kepala keluarga dalam kerja usaha mereka, ibu rumah tangga dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, anak-anak dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih setia-Mu menyertai jemaat kami. Berdoa khusus bagi mereka yang kena dampak pandemi COVID-19, mereka yang harus bekerja atau mereka yang tidak lagi bekerja, usahanya terhenti, pekerjaannya tidak dapat dilakukan karena pandemi ini. Berkati Bapa, tolong Tuhan yang bekerja dari rumah, work from home, kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan penuh semangat, dengan setia, dengan baik, dan Tuhan memberkati mereka. Bahkan mereka yang diberhentikan, dirumahkan, Tuhan tolong. Di masa pandemi ini mereka ada di rumah, berhenti dari pekerjaan mereka. Namun kami percaya setelah masa pandemi ini ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan menyediakan yang terbaik, yang indah bagi kehidupan dan pekerjaan mereka. Yang masih bekerja, mereka harus meninggalkan rumah menuju ke tempat pekerjaan, melakukan kontak dengan berbagai orang. Tuhan jaga, lindungi, bentengi dengan malaikat pengawal, menolong mereka semua agar selama mereka melakukan kontak dengan orang lain, mereka berkomunikasi dengan orang lain, mereka berhubungan dengan orang lain, mereka tetap sehat di dalam Engkau, karena Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka. Kami yang ada di rumah, berikan kekuatan kepada kami Bapa, berikan kesabaran kepada kami Bapa, agar kami tetap setia sabar di rumah sambil menunggu waktu yang disediakan oleh Tuhan untuk keluar, untuk melakukan aktivitas kami. Seluruh kehidupan jemaat ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan. Kami berdoa bagi kami yang mengikuti ibadah online ini, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, baik yang ada di rumah masing-masing, di tempat bekerja, di rumah sakit, di kapal atau di mana saja, di dalam negeri atau di luar negeri. Tuhan tolong berkati jamaah kami semua Tuhan. Kami percaya kuasa kasih-Mu senantiasa menyertai kami.
Kuasa kasih senantiasa ada di tengah-tengah hidup kami. Dalam setiap aktivitas kami, Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, berkati pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Pemimpin bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari kasih setiamu menyertai pemimpin bangsa kami. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona, Engkau berkati, agar setiap kami sebagai masyarakat dapat menerima apapun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dapat bekerja sama dengan baik, dan virus ini boleh berakhir, bukan hanya dari Indonesia, tapi dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang bekerja menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tenaga medis, dokter, perawat, Tuhan Engkau berkati jamaah mereka, kuatkan mereka, sertai mereka Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan baik, melayani dengan baik, dengan penuh kekuatan dari Tuhan, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, dan kasih setia Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa bagi pasien, mereka yang positif terinfeksi virus corona ini. Jamah mereka Tuhan, pulihkan, sembuhkan Bapa. Taruh di hati mereka semangat yang tinggi agar mereka senantiasa boleh merasakan kepulihan, kesembuhan dari Tuhan. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka karena virus ini, kami serahkan ke dalam tangan. Kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu menyertai mereka semua, memberikan penghiburan, memberikan sukacita bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami yang melayani di hari kenaikan ini, di pagi hari ini. Kelompok majelis bertugas Bethlehem, prokantor, pemain musik, tim multimedia, soundman, kostor, kami semua yang sudah melayani di ibadah di pagi ini, Tuhan berkati kami. Apa yang kami lakukan tidak sia-sia, karena Tuhan menghargai benar semua yang kami lakukan di hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Majelis Gemindo Jemaat Nazaret dengan sukacita mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh jemaat dan simpatisan dalam ibadah online pagi ini. Kami ucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus dan damai sejahtera. Menindaklanjuti aturan pemerintah, PGI dan Sinode untuk mengistirahatkan pelayanan di gedung gereja sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 atau sampai menunggu informasi selanjutnya. Tetapi apabila ada pelayanan ibadah kedukaan, pelepasan dan pemakaman jenazah, pendeta dan majelis petugas akan melayani secara langsung dan akan diatur oleh pendeta dan majelis bertugas. Pagi hari ini kita dilayani oleh pendeta Ibu Maria Melerit Bansaga STH. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta di dalam keluarga, dalam pelayanan serta dalam studinya. Pagi hari ini juga kita dilayani oleh kelompok majelis petugas Bethlehem. Sebagai pengantar kadim,
Penatua Saudara Stevi Thomas. Di Torgos, Diaken Bapak Rifo Skipio. Doa persembahan Diaken Ibu Linda Rambing Tumulantau. Warta Jemaat Penatua Ibu Linda Silitonga Mamangkei. Pemain musik Penatua Bapak Adolf Malalantang. Prokantor Saudari Gita Malalantang. Multimedia Penatua Valdi Ingkiriwang dan Saudara Gabriel Skipio. Untuk puji-pujian Saudari Gita Malalantang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah selama seminggu yang berjalan. Hari Jumat ibadah KPKPB dilakukan juga di rumah memakai aplikasi Zoom yang akan dipimpin oleh koordinator KPKPB Bapak Penatua Wemi Amonopunyo. Hari Sabtu ibadah kategorial pemuda dilakukan juga memakai aplikasi Zoom dipimpin oleh pengurus KPKP. Dan pada hari Minggu tanggal 24 Mei pada pagi hari kita tetap ibadah Minggu utama pada jam 9 pagi secara online. Dan pada malam hari jam 7 malam ibadah kategorial anak dan remaja dilakukan memakai aplikasi Zoom. Pendeta dan majelis jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak atau Ibu Saudari yang berulang tahun dari tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 21 Mei. Saudara Jeremy Lonteng pada tanggal 18 Mei, adik Safina Wilhelmina Lumi 18 Mei, Meirauni Hiral Peter 21 Mei, Ibu Diaken Melinda M. Su tanggal 21 Mei, dan Bapak Hermanto Wijaya pada tanggal 21 Mei, dan adik Sheila Antonius. Kami dari Pendeta dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan ibadah rumah tangga dan ibadah online minggu. Dan juga himbauan kepada seluruh jemaat, jika waktu sudah memungkinkan untuk dapat dikumpulkan di gereja atau dapat ditransfer melalui rekening jemaat yang tertera di bawah ini. Demikian waktu jemaat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 440, ayatnya yang pertama, di badai topan dunia. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat, dan Allah akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Demikianlah ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Gereja Masehi Injili Indonesia Gemindo Jemaat Nasaret, ibadah online, di rumah saja, Nasaret Peduli, bersama kita kuat. Selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.